Ya, oke teman-teman, di sini kita akan membahas kekuatan dari masing-masing tim di grup X, ya, dimana grup X ini berisi 4 tim yang nantinya akan bertanding memperebutkan satu atau sebanyak-banyaknya 2 tiket untuk lolos ke babak semifinal, dimana akan diambil satu tim juara grup dan runner up terbaik yang nantinya akan bersaing dengan grup lainnya, di mana ada 3 grup, ya, ada grup X, Y, dan Z, ya. Ya, di grup X ini berisi 4 tim, yaitu ada Semen Padang, ya. Kemudian ada Persiraja Banda Aceh, ada PSMS Medan, kemudian ada PSIM Yogyakarta. Oke, bagaimana peluang masing-masing tim ini untuk lolos? Nah, kita akan bacakan data-data sebagai berikut. Oke. Kita akan bacakan pertama dari Semen Padang, ya. Semen Padang ini dari 5 pertandingan terakhir mereka sama sekali tidak menelan kekalahan, ya. Dimana Semen Padang ini menang 3 kali dan imbang 2 kali, ya. Sementara Persiraja Banda Aceh dia hanya menang 1 kali, kemudian kalah 1 kali dan imbang sebanyak 3 kali, ya. Kemudian PSMS Medan ini dia imbang 3 kali, menang 1 kali, kalah 1 kali. Sama catatannya, sama dengan Persiraja, ya. Kemudian PSIM Yogyakarta di sini, Yogyakarta di sini menang 2 kali, imbang 2 kali, kalah 1 kali, ya. Ya, dimana dari 4 tim ini yang sama sekali nggak terkalahkan adalah dari kesebelasan Semen Padang, ya. Sementara tim lain semua itu menelan kekalahan sebanyak masing-masing 1 kali, ya. Dan jumlah pertandingan draw paling banyak itu ada di Persiraja dan PSMS Medan di 5 pertandingan terakhir, ya. Oke, kita akan bacakan pertandingan-pertandingan tersebut, ya. Di mana Semen Padang di pertandingan itu di 5 pertandingan terakhir imbang melawan PSPS, kemudian menang melawan Sriwijaya dengan 3-0, kemudian menang melawan PSMS di laga tandang dengan skor 2-1, kemudian imbang melawan Sada Sumut dengan skor 1 sama, dan terakhir Semen Padang ini menang cukup telak melawan kesebelasan Persiraja Banda Aceh dengan skor 4-0 di laga kandangnya, ya. Dan jumlah gol yang dilesakkan oleh Semen Padang ini sebanyak 11 gol dan hanya kebobolan 3 gol dari 5 laga yang dijalani, ya. Oke. Di pertandingan dari Persiraja, ya, Persiraja ini seri melawan Sriwijaya dengan skor 0-0 di laga away, kemudian seri melawan PSMS di laga kandang 0-0 juga, dan seri lagi melawan Sada, ya, dengan skor 2 sama, kemudian Persiraja menang dengan skor cukup telak melawan PSDS dengan skor 5-1, dan kemudian kalah melawan Semen Padang dengan skor yang cukup telak 4-0 di laga away, ya. Kemudian PSMS Medan, ya, PSMS Medan di sini seri melawan Persiraja dengan skor 0-0, kemudian menang melawan PSDS dengan skor 1-0 di laga tandang, kemudian di laga kandang mereka kalah dengan skor 1-2 melawan Semen Padang, kemudian seri melawan PSPS dengan skor 0-0, dan seri melawan Sriwijaya di laga terakhir, di laga penentuan, ya, seri melawan Sriwijaya di laga away dengan skor 2 sama. Dan jumlah gol yang dicetak oleh PSMS Medan ini sebanyak 4 gol, ya. Dan hanya kebobolan, bukan hanya ini, jumlah memasukkan 4, kebobolan 4, ya, ndul lah, sama dengan gitu kan. Tadi itu maaf sebelumnya data, ya, Persiraja itu dia masukin 7, kebobolan 7, ya, sama dengan PSMS, cuman Persiraja bisa ngegolin lebih banyak gitu kan. Oke, sementara di PSIM Yogyakarta dia menang melawan PSKC di laga away, kemudian menang melawan Perserang di laga home dengan skor 1-0, kemudian 1 sama melawan Malut di laga home, kemudian ada kekalahan melawan Nusantara United di laga home dengan skor 0-1, kemudian
seri di laga terakhir melawan Persikap Kabupaten Bandung dengan skor 1-1. Jumlah gol yang dicetak oleh PSIM Yogyakarta ini dalam 5 pertandingan terakhir yaitu sebanyak 4 gol dan kebobolan 3 gol, dan mereka masih punya selisih 1 gol lah berarti ya. Ya masih mending lah. Walaupun secara produktivitas ini kurang, namun kebobolannya sedikit gitu kan. Sama dengan kebobolan dari Semen Padang, dia kebobolan 3 gol kan. Oke. Kalau kita lihat dari pertandingan-pertandingan yang dilakoni oleh masing-masing tim, kalau kita lihat memang di sini Semen Padang ini jauh lebih unggul ya, karena dia sama sekali belum terkalahkan di 5 laga terakhir. Dan memang dari klasemen akhir, Semen Padang dan Persiraja ini masing-masing tim hanya kalah 1 kali, dan itu kalah 1 kali itu karena masing-masing tim dari Semen Padang dan Persiraja ini karena saling mengalahkan gitu. Jadi Semen Padang kalah 1 kali itu melawan Persiraja, Persiraja kalah 1 kali itu juga melawan Semen Padang gitu. Namun yang membedakan ini di skor ya. Kalau Semen Padang waktu away ke Aceh dia kalah dengan skor tipis 1-0. Tapi Persiraja waktu bermain di Stadion Haji Agus Salim dia kalah telak 4-0 ya. Nah ini menandakan bahwa memang Semen Padang ini berada di level up-nya ya. Karena kalau saya pikir di gelandang serang dan striker dari Semen Padang ini memang udah klop lah. Ada Ngoke ya, ada Canigeo ya. Di situ Ngoke menjadi top skor juga kan dari Semen Padang gitu. Salut lah buat Semen Padang. Dan nanti bisa dilanjutkan permainan yang cantik di babak 12 besar ini. Kalau kita lihat dari umur masing-masing tim ya, rata-rata umur dari masing-masing tim ini, Semen Padang ini berada di urutan pertama dengan rata-rata umur paling muda yaitu sebanyak 25,58 tahun rata-rata pemainnya. Sementara Persiraja berada di urutan kedua dengan umur rata-rata 25,68. Kemudian ada PSMS dengan rata-rata umur 26,41 dan PSIM Jogja berada di urutan terakhir dengan rata-rata umur 26,88. Itu artinya memang di sini PSIM Jogja berisi pemain-pemain yang cukup senior lah dibandingkan dari para pemain dari Semen Padang, daripada 3 tim lainnya gitu kan. Di situ ada Haryono juga di kesebelasan PSM Jogja menjadi jangkar dari pertahanan PSIM Yogyakarta gitu. Kemudian dari sisi finansial ataupun harga pasar ya, dari masing-masing tim di sini PSM Jogja terlihat paling superior di sini, di mana PSM Jogja ini dia harga pasarnya mencapai 33,37 miliar ya, sementara paling rendah itu ada di Persiraja ya, sebanyak 23,64 miliar ya. Sementara Semen Padang berada di urutan kedua dengan nilai 31,03 miliar, selisih 3 miliar, 2 lah, selisih 2 miliar dengan PSM Yogyakarta. Sementara PSMS berada di urutan ketiga dengan jumlah 26,94 miliar ya. Kalau melihat dari data ya, itu harusnya PSIM Jogja ini dia bisa menempati urutan kedua klasemennya. Namun di urutan ketiga udah cukup lah buat PSIM untuk lolos ke 12 besar ya, dengan nilai pasar sebanyak itu 33,37 M. Jadi kalau saya lihat dari keempat tim ini dengan harga pasarnya, terlihat tim paling sukses saya bilang Persiraja. Dengan budget yang paling sedikit, Persiraja mampu untuk menempati urutan kedua klasemen akhir grup 1 Liga 2 2023-2024 ya. Oke, itu data dari finansial dari masing-masing tim. Kalau kita lihat dari supporter juga ya, ini keempat tim ini punya supporter yang semuanya fanatik semua ya teman-teman. Di sini ada Semen Padang,
ya, dengan Persiraja dan PSMS dan PSIM. Semua tim memiliki supporter yang cukup besar, di mana setiap pertandingan mungkin bergemuruh lah setiap stadion, karena diisi hampir 50% up lah di setiap stadion saat berlaga, terutama laga home ya. Ya memang karena di sini Persiraja dan Semen Padang mencatatkan diri sebagai tim dengan kehadiran penonton paling banyak ya, terutama Persiraja, karena memang kapasitas stadion dari Persiraja ini cukup besar juga kan ya. Nah ini akan menjadi menarik nantinya kalau lolos ke Liga 2 pun dia nggak sepi ya, jadi rame juga ini kalau lolos ke Liga 2, baik itu dari Semen Padang, Persiraja ataupun PSMS dan PSIM Yogyakarta. Siapakah yang akan lolos nanti ya? Menurut teman-teman, siapakah yang akan lolos nanti ya, berdasarkan data yang tadi saya bacakan ya, yang kita bahas tadi, siapa kira-kira yang akan lolos ke babak berikut, ke babak semifinal dan lolos ke Liga 1? Boleh teman-teman tulis di komentar di bawah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.